diadakan apa namanya, ada majelis ya, ada majelis dinyalakan. Karena kalau hadir di majelis itu, kalau di majelis itu memang harus hadir, gitu ya. Hadir itu tidak hanya kemudian orangnya ada, ya. Karena kadangkala kita ada di sebuah majelis, orangnya ada, tapi pikirannya kemana-mana, gitu ya. Atau orangnya ada, tapi ternyata ngantuk. Nah, kan kita nggak tahu ya. Nah, bagaimana kalau hadir di majelis, tapi kemudian apa orangnya hadir, tapi kemudian sejatinya tidak hadir. Ya, maka biar berkah ilmunya, teman-teman sekalian, maka nyalakan kameranya. Bagi yang tidak berhalangan, nyalakan kameranya. eh, Tidak mengurangi eh, apa namanya? Insya Allah tidak mengurangi kuota ya, tidak mengurangi kuota dan juga kemudian itu malah justru akan membuat teman-teman berkah ilmunya. Berkah itu apa? Berkah itu al-ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kalau malam hari ini yang disampaikan oleh para tamu dari Abah adalah kebaikan, insya Allah teman-teman juga akan bertambah kebaikannya. Oke, baik. Saya sudah mengimbau ya, jadi teman-teman silakan dinyalakan kameranya. Kemudian berikutnya teman-teman silakan disimak, di boleh dicatat ya, boleh dicatat. Jadi teman-teman hadir di majelis ini bukan hanya untuk sekedar kepuasan intelektual, ya, tapi memang benar-benar jadi pemahaman. Setelah jadi pemahaman, maka kemudian disampaikan kepada yang lain. Gitu. Itu pentingnya di situ. Oke, sudah siap ya teman-teman semuanya? Kalau sudah siap, teman-teman silakan di apa namanya ini, reaction jempolnya ya, reaction jempolnya. Nah, bisa kan reaction jempol, teman-teman? Biar saya tahu nih hadir atau tidak orang. Jangan-jangan ada orangnya tapi apa ada akunnya nggak ada orangnya, ya. Oke, ada Mustanid Child, eh, ya. Ada Rizkina, oke terima kasih. Ada Fat, ya. Terus apa lagi? Ya, baru 3 orang ya yang kasih jempol. Yuk, yang lainnya. Oke, Mak Nurun. Nah, ada Mbak Roro. Nah, ini pembicara kita yang selanjutnya. Hadir Ustadz. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian atas reaksinya. Jadi membuktikan bahwa teman-teman memang hadir di malam hari ini. Oke, malam hari ini forumnya adalah tanya jawab ya atau talkshow ya. Kalau sebelum-sebelumnya pemaparan, nah, malam hari ini adalah talkshow. Jadi permintaan dari Kak Sahar ya, saya panggilnya gitu ya, Kak Sahar. Biar serasa saya umurnya eh, sama sama Kak Sahar ya. Padahal Sahar umurnya sama dengan anak saya yang nomor berapa ya? Nomor 2 apa nomor 1? Lupa saya. Ya. Oke, Kak Sahar. Eh, Pertanyaan pertama Kak Sahar ya. Mengapa sih atau kenapa kemudian penting bagi pemuda atau ya anak-anak muda lah, khususnya dari Gen Z itu untuk mengetahui dan terlibat dalam isu di Palestina ini. Monggo silakan Baik. dijawab. Oke, jadi sebelumnya teman-teman Kenalan apa dulu ya. kabarnya? Dan alhamdulillah bisa banget untuk datang ke sini dan bersyukur banget ya untuk jadi tamunya Abah. Nah, jadi eh, teman-teman kalau misalkan udah siap untuk dengerin talk show-nya, jadi sebenarnya sampai saat ini pun ya aku tuh orangnya dengan fenomena dan juga apa yang terjadi di Palestina. Contohnya aku tuh orangnya nggak tegaan untuk share ya. Contoh ya, aku nggak tegaan untuk share karena kalau misal share yang luka-luka kayak gitu. Kalau misal bayi gitu kan, orang-orang yang mungkin kakinya kena apa, ada badannya kayak gimana. Sebenarnya pertama dengan kondisi sekarang di Palestina sebenarnya begitu memilukan dan begitu juga menjadikan diri kita merasa ternyata di setiap Ramadan dari tahun ke tahun ternyata kondisi warga Palestina bahkan di Gaza itu masih tetap sama seperti itu. Nah, tapi gini ya, kalau misalkan Sarah sendiri ngerasa banget setelah 7 Oktober tuh rasanya ada banyak hal yang berubah. Ada banyak hal yang ngerasa kayaknya berbeda gitu momennya. Ketika contohnya untuk buat Instastory misalkan ya, kayaknya nggak tega buat pasang makanan di Instastory, contoh kayak gitu karena ada sebuah rasa aware, ada rasa peduli juga bahwa
masa gitu aku have fun gitu kan dengan makanan aku di story, sedangkan kalau misalnya lihat kondisi Gaza itu sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Nah maka sebenarnya peran pemuda dalam kejadian seperti ini, apa yang terjadi di Gaza, sebenarnya keterlibatan kita itu sangat diperlukan banget gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun seorang pemuda ini itu bisa menjadi sebuah harapan masa depan kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita sekarang berbicara tentang sebuah aspek yang lebih besar lagi tentang Islam itu sendiri kayak gitu. Nah, maka kalau teman-teman sekarang ngerasa mungkin bertanya gitu kan, Kak, aku tahu atas kondisi di Palestina. Aku tahu sampai hari ini tuh belum beres gitu kan. Nah, tapi aku merasa semangat aku tuh kenapa ya gitu berbeda dengan semangat orang lain kayak gitu. Nah di awal ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ikut terlibat, teman-teman mau ikut peduli, teman-teman mau ikut bersuara, yang paling penting menurutku adalah teman-teman harus tahu dulu sebenarnya kondisi di Palestina sejarahnya itu seperti apa. Karena seriously, di tahun ini aku baru tahu teman-teman, maksudnya tanda kutip ya, begitu dalam sejarah yang sebenarnya dibalik kondisi dan dulunya tuh sejarahnya seperti apa. Ketika dulu kaum Yahudi itu dengan ada yang namanya Theodore Herzl itu minta tanah gitu kan kepada Sultan Abdul Hamid II. Aku ngerasa banget ternyata setelah 7 Oktober tuh itu menurutku ya tidak ada sebuah hal yang perlu kita tolerir lagi gitu. Bahwa ini tuh salah Hamas atau siapa gitu. Karena menurutku kalau misalnya kita udah tahu sejarah, ya udah kita bakal clear bahwa 100% kita bela Palestina kayak gitu. Nah, tapi kenapa di tanggal 7 Oktober itu fakta dan realitanya banyak sekali netizen-netizen yang malah merasa pro kontranya itu malah jadi ada banyak kayak gitu. Ada yang bilang ini salah Hamas gitu kan. Seandainya Hamas itu nggak memulai duluan. Nah, mungkin orang-orang yang nggak paham sejarah, orang-orang yang nggak tahu dulunya itu seperti apa, mungkin akan merasa ya iyalah Hamas duluan kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku belajar sejarah, oh ternyata sebegitu kompleks dan sebenarnya nggak usah ada yang namanya pro kontra lagi, udah fix untuk bela Palestina seperti itu. Karena ketika aku membaca sejarahnya, aku coba dengerin guru-guruku ketika menceritakan sejarah Palestina, menceritakan tentang seperti apa sebenarnya tanah itu milik siapa. Nah, ketika aku tahu bahwa itu adalah tanah milik kaum muslimin, pada saat dulu bahkan kaum Yahudi itu meminta tanah sebidang tanah gitu kan untuk mereka. Nah, sebenarnya aku tuh langsung ngerasa bahwa ternyata oh, berarti hari ini tersebut. Karena sejarah itu tidak ada yang tidak banyak yang tahu juga seperti itu. Nah, maka kalau teman-teman pengen coba untuk terlibat, pengen bersuara, pengen memiliki semangat yang bagus, teman-teman coba di apa ya namanya disusun dulu puzzle-puzzle sejarahnya biar tahu teman-teman itu sebenarnya dulu tuh sebenarnya ada kejadian apa di tanah Palestina. Dulu tuh sebenarnya kayak gimana awalnya kayak gitu. Karena persoalan Palestina itu bukan dimulai dari 7 Oktober, tapi puluhan tahun sebelum 7 Oktober itu sendiri kayak gitu. Maka menurut aku sendiri ya, apalagi sekarang aku yang punya sosial media, aku bagaimana caranya aku bisa terus bersuara untuk mereka kayak gitu. Nah, maka yang aku coba lakukan adalah ketika aku sekarang pengen terlibat dengan kondisi aku yang sangat apa ya, sangat nggak bisa lihat darah, sangat nggak bisa lihat bayi yang nangis, sangat nggak bisa untuk lihat anak-anak yang terkena banyak sekali kerugian di sana. Maka yang aku lakukan adalah cara peran aku dalam hal ini adalah aku coba untuk tidak berhenti belajar kayak gitu. Nah, belajar apa Kak? Ya belajar Islam itu sendiri kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita belajar Islam, kita akan mengetahui sebenarnya tugas kita sehari itu harus ngapain, dakwah kita tuh harus seperti apa kayak gitu. Nah, itu menjadikan aku rasa peran penting banget sih sebagai seorang pemuda itu terlibat atas bersuara atas perjuangan di perjuangan warga Palestina dan kita mendukung di Indonesia. Nah, maka seorang ulama itu pernah memberikan arahan. Nah, warga Indonesia itu memang tugasnya kita hari ini sebenarnya mereka tuh bilang kami tuh tidak belum belum butuh atas apa ya, tanda kutip gitu nggak ada argumen gini. Ya udah aku mau pergi aja gitu ke Palestina untuk perjuangan di sana. Nah, mereka bilang ya enggak perlu atas hal itu karena belum waktunya kayak gitu. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa yang diarahkan oleh mereka. Jangan pernah berhenti belajar kali itu untuk membebaskan pikiran-pikiran itu dari sebuah hal-hal yang mengkak kita untuk bisa peduli dan juga bersuara atas Palestina dan juga Islam kayak gitu. Jadi menurutku ya kalau Abah Luki bertanya kepada aku tentang peran penting sebagai seorang pemuda itu penting banget sih. Karena bagaimanapun pemuda ini tuh kan dia mendapatkan masa
yang dia tuh banyak informasi, apalagi Gen Z kan, informasinya banyak kayak gitu. Ditambah Hmm. dengan waktu produktifnya juga banyak, banyak waktu luang, banyak juga tenaga juga, tapi mungkin agak sedikit kurang uang ya. Tapi menurutku Ya. ya, dengan hal yang ada, privilege yang ada, dengan ada kuota, dengan ada handphone, dengan ada pun buku-buku itu, aku pengen bilang ke teman-teman, rasanya akan berbeda ketika teman-teman tahu bahwa kalau teman-teman tahu sejarah atas Palestina, aku rasa teman-teman hari ini akan selalu merasa, aku kalau misalnya nggak belajar, aku kalau misalnya nggak berdakwah, aku merasa bersalah kalau kita tahu sejarahnya kayak gitu. Karena apa? Karena aku ngerasa banget ketika warga Palestina sampai hari ini udah sampai 30.000 lebih yang syahid di sana. Bahkan ini ya, bahkan yang aku tahu juga, jadi standar kebutuhan manusia untuk menggunakan air dalam sehari itu dia butuh kurang lebih itu 300 liter per harinya gitu untuk kebutuhan makan, minum, mandi dan sebagainya. Nah, sedangkan di Palestina satu orang itu hanya kebagian seharinya itu 1,5 liter doang kayak gitu. Nah kan jauh banget ya atas kebutuhannya. Tapi yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah karena keteguhan iman mereka, karena mereka itu begitu yakin atas pertolongan Allah, mereka itu tidak akan pernah berhenti untuk perjuangan Palestina. Maka penting banget peran kita sebagai seorang pemuda untuk terus mengetahui sejarahnya itu seperti apa. Mungkin itu ya Abah. Oke, sip. Jadi eh, kemarin juga sempat dimention sama Bang Tommy. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan jadi tahu bahwa memang sebenarnya yang terjadi di Palestina itu bukan konflik. Nah, jadi bukan Hmm. konflik antara Palestina sama Israel, tapi adalah imperialisme, gitu ya, penjajahan eh, dari eh, siapa namanya Israel terhadap Palestina itu kayak gitu. Itu Hmm. kalau belajar sejarah. Makanya kemudian inti dari jawaban Kak Sahar tadi adalah bahwa kita sebagai seorang pemuda itu eh, kepentingan kita untuk belajar atau tahu tentang Palestina adalah bahwa kita sebagai seorang pemuda harus tidak boleh meluangkan waktunya, salah satunya adalah belajar begitu. Nah, Pasar, kalau kemudian harus berjuang seorang pemuda gitu ya, Mm-mm. anak-anak muda itu Ya, harus berjuang. Itu kayak apa sih harus perjuangannya itu seperti apa? oke, baik. Nah, jadi teman-teman mungkin ya ada banyak sekali perjuangan kita bisa lakukan kayak gitu. Nah, tapi untuk saat ini yang kita bisa lakukan dengan kita sebagai seorang person ya, kita belum punya Hmm, kekuasaan yang begitu besar seperti negara kayak gitu. Maka hmm, salah satu yang kita bisa lakukan adalah sebenarnya apa yang Allah anugerahkan kepada kita, potensi apa dan kita perjuangkan atas potensi itu untuk bisa terus bersuara bahkan memperjuangkan atas kemerdekaan Palestina kayak gitu. Contohnya hmm, kalau teman-teman emang punya sosial media gitu kan ya, yang lakukan adalah gunakan sosial medianya untuk bersuara kayak gitu. Kalau teman-teman yang suka literasi ataupun nulis ataupun desain, menurutku adalah pokoknya yang apa yang kita perjuangkan yang saat ini kita bisa lakukan adalah apapun potensi yang Allah berikan, gunakan itu untuk dakwah. Gunakan itu untuk menyuarakan kebenaran kayak gitu. Karena hmm, terkadang ya ada beberapa nih Abah, aku dengar ya dari ya, teman-temanku itu adalah, Kak, aku tuh tahu atas kondisi Palestina itu juga suatu hal yang menjadi sebuah masalah besar kayak gitu. Tapi hmm, saat ini aku tuh belum beres sama diri aku sendiri dan akhirnya aku ngerasa hmm, aku ngapain gitu ngurusin suatu hal yang besar, ngurusin sebuah masalah yang itu besar sedangkan diri aku aja itu belum beres sama diri aku sendiri kayak gitu. hmm, Aku ngerasa minder, aku tuh bukan orang yang paham juga, aku pun orang yang bukan anak dari ustadz dan ustazah gitu kan. Sedangkan hmm, aku gimana gitu kan untuk memperjuangkan Islam dan juga kemerdekaan Palestina. Nah, maka yang aku pengen sampaikan kepada teman-teman adalah memang sampai kapanpun kalau misalnya seandainya kita tidak mau belajar, rasa insecure itu akan semakin besar kayak gitu. Maka hmm, kalau teman-teman sekarang mungkin bertanya, Kak, apa sih langkah realnya gitu ketika kita sekarang melihat kondisi seperti ini? Nah, maka kita bisa coba lihat dulu apa sih yang kita bisa lakukan contohnya ya. Hari itu kan ada misalkan boykot ya gitu kan. Maka kan hmm, juga harus diperhatikan tuh membeli barang-barangnya kayak gitu. Karena aku ya, pun ya sekarang akan lebih nge-lag lama lagi depan kulkas Indomaret gitu kan, nyari minuman gitu kan. Nah, itu kan tempat yang sakral ya kalau kalau hmm, milih itu lama. Sekarang ditambah harus milih merek gitu kan. Mana aja hmm, yang dukung Palestina dan mana aja yang mendukung Israel seperti itu. Nah, maka kalau misalkan kita bisa boykot ya boykot atas hal itu. Nah, juga yang kedua, teman-teman harus tahu dulu
ketika memang sekarang teman-teman akan bersuara di sosial media, kita pun harus pintar pasang strateginya kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman sekarang mainnya itu tanda kutip ya liar banget dan nggak memperhatikan sebenarnya rules dari sosial media itu sendiri, ya kita akan kena blok juga kayak gitu. Hmm, Bahkan hmm, aku karena pada saat itu saking begitu membaraknya banget untuk bersuara, ya akunku juga kena banned kayak gitu. Aku 3 bulan gak bisa live Instagram kayak gitu. Nah, maka hmm, itu hal yang perlu kita perhatikan juga. Ketika pun pengen bersuara di sosial media, coba perhatikan rules dan hal apa sih yang mungkin kita bisa tulis dan keyword yang kita hindari untuk tulis kayak gitu. hmm, Ketiga, ini yang harus teman-teman tahu adalah berteman dan juga barengi mereka yang sama-sama berjuang dan memiliki visi untuk bisa membebaskan Palestina kayak gitu. hmm, hmm. Karena gimana kita sekarang mau untuk berjuang, sedangkan kita hari ini jalan sendirian, kayaknya akan susah dan berat banget kayak gitu. Karena aku Ya. pun sendiri ya, kalau misalnya seandainya aku nggak punya teman-teman atau komunitas yang tahu dan visi perjuangan dakwah ini akan kemana, aku rasa kayaknya aku nggak bakal begitu semangat deh. Tapi karena ada teman-teman ini, mereka selalu nge-reminder gitu. Mereka apa yang lakukan mereka itu buat aku ngerasa, oh iya, aku masih ada tugas nih untuk apa? Untuk bisa terus berjuang dan berdakwah juga. Seperti yang ketiga itu adalah teman-teman harus gabung dengan mereka yang satu visi dalam dakwah dan juga orang-orang yang ingin membebaskan tanah Palestina seperti itu. Dan yang keempat, teman-teman harus tahu dulu kita sekarang sebagai seorang muslim tentunya ketakwaan kita harus ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ketika kita sedang bertakwa, insya Allah akan banyak pertolongan yang akan datang kepada kita kayak gitu. Nah, tapi gimana Kak? Aku sekarang ketika mau istiqomah gitu kan dalam kebaikan ini, tapi imanku naik turun gitu kan, aku belum konsisten, aku ngerasa aku tuh gampang banget futur dan sebagainya. Nah, maka poin pentingnya kembali kepada ketiga tadi. Teman-teman mungkin sampai saat ini ngerasa hidupnya gini-gini aja, nggak ada perkembangan dan nggak update. Mungkin teman-teman belum mau apa, belum mau untuk keluar dari zona nyaman untuk masuk komunitas, bahkan punya teman yang punya visi akhirat seperti itu. Karena Hmm, rasanya beda banget teman-teman gini. Meskipun kita sekarang berteman sama mereka yang istiqomah tuh, kita akan ngerasa tanda kutip ya, untuk kita yang baru belajar itu akan kayak terseok-seok gitu. Kita tuh merasa digusur-gusur oleh mereka kayak gitu. Karena semangat belajar mereka tuh biasanya beda gitu. Kalau ya. misalkan yang tadinya ya ada orang-orang yang hidup tuh ya udahlah jalan aja, tapi biasanya orang yang punya visi besar untuk akhirat, waktu belajar mereka tuh banyak, waktu dakwah mereka tuh banyak, waktu mereka untuk silaturahmi, waktu mereka untuk meluangkan waktu dan memikirkan umat, itu banyak yang mereka lakukan. Bahkan kalau teman-teman mau keluar dari zona nyaman dan memikirkan kondisi umat, teman-teman akan mendapati apa? Teman-teman bakal mikirin sesuatu yang nggak banyak orang pikirin. Contoh Hmm, ya, kalau contoh aku sendiri ya. ya. Aku tuh orangnya kalau misalnya pagi gitu, pagi aku selalu mikir gini, gimana ya caranya dakwah ini tuh semakin melebar ke anak muda kayak gitu. Itu kan nggak semua Hmm, orang bisa mikir kayak gitu ya. Maka ya. memang ketika pun teman-teman mau coba untuk keluar dari zona nyaman, pengen coba untuk berdakwah dan bisa bersuara kondisi Palestina, teman-teman pun harus siap untuk apa? Harus siap untuk menggunakan pikirannya, untuk menggunakan rasa overthinkingnya untuk suatu hal yang besar kayak gitu. Apalagi kualitas seorang pemuda itu bisa ditentukan dari apa yang dia selalu gaungkan, apa yang dia selalu omongkan, apa yang menjadi gagasan dalam hidupnya kayak gitu. Karena Hmm, aku selalu memiliki semangat yang itu pun dari Abah juga ya salah satunya ketika hidup ini seriously itu hanya untuk Allah dan untuk dakwah kayak gitu. Karena hmm, hidup yang sementara ini kita coba untuk cari investasi pahala yang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Karena hmm, kebayang nggak sih teman-teman, kita rasanya nggak pede dengan amal pribadi kita. Kita ngerasa sholat kita tuh khusyunya tuh susah banget gitu kan. Ketika hmm, takbiratul ihram yang keinget kunci motor di mana gitu kan, uang 10.000 di mana gitu kan. Nah maka rasanya kalau misalnya kita mengandalkan amal pribadi kita saja, rasanya kan kita ngerasa nggak pede sih untuk nanti bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kita berharap gitu kan, meskipun sholat kita belum sehusyu Nabi Muhammad, sedekah kita belum sebaik Nabi Muhammad, tapi kita hmm, berharap agar dakwah kita bisa seperti Nabi Muhammad dan para sahabat seperti itu. Maka hmm, buat teman-teman yang udah hadir di sini, aku pengen bilang ke teman-teman, cobalah untuk hidup yang lebih bermakna. Gimana caranya? Hidup untuk Allah dan hidup untuk dakwah kayak gitu. Meskipun overthinkingnya tuh beda, mikirin umat, mikirin orang lain gimana caranya bisa sadar dan kembali kepada kebaikan. Itu suatu hal yang sebenarnya orang tuh malas untuk mikirin kayak gitu. Tapi ya, ternyata ya. teman-teman rasanya ada kebahagiaan yang sebenarnya itu menjadi kebahagiaan yang besar apa itu? Lihat orang jadi baik. Lihat orang yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Orang yang tadinya malas belajar agama dia jadi ngaji. Itu jadi Hmm, kebahagiaan bagi kita kayak gitu. Maka kalau teman-teman sekarang visinya lebih dipanjangkan lagi untuk akhirat, teman-teman akan langsung ngefek ke apa?
teman-teman nggak akan berhenti untuk bersuara atas Palestina. Teman-teman nggak akan berhenti untuk mengetahui sejarahnya seperti apa. Dan ketika teman-teman tidak akan berhenti kecuali hidupnya untuk apa? Untuk dakwah. Apapun dilakukan itu untuk dakwah kayak gitu. Ketika pun ada kesibukan kuliah, ada kesibukan sekolah, ada kesibukan mungkin kerja, tapi kalau misalnya kita udah punya visi dakwah, kita akan menyempatkan waktu kita buat kebaikan agama ini kayak gitu. Jadi itu sih Abah. Siap, siap, siap. Oke, jadi poinnya bahwa perjuangan anak muda untuk menyuarakan Palestina itu atau membela Palestina itu tidak melulu gitu ya. Atau mungkin kalau kita ya yang ada di sini itu tidak harus berangkat ke sana gitu ya. Eh, Mm-mm. itu itu real memang. Cuman lebih realnya ya karena kalau dari segi apa strata hukum gitu ya yang lebih wajib memang orang-orang yang di dekat sana gitu ya. Jadi pemuda-pemuda yang ada di Mesir itu harusnya itu yang lebih lebih wajib untuk membela saudaranya yang ada di Palestina karena dia berbatasan langsung dengan Palestina gitu. Nah, tapi kalau yang apa jauh kayak kita ya, maka perjuangan untuk membela Palestina itu adalah ya sesuaikan dengan kemampuan kita hari ini. Yang penting itu yang adalah kita harus ada hati gitu ya. Jadi harus ada hati kita dulu untuk Palestina. Kalau enggak, nah itu imannya dipertanyakan gitu ya. Imannya dipertanyakan. Nah, baru kemudian berbicara tentang apa sih yang bisa kita kontribusikan. Nah, tadi kan disebut juga ada apa insecure gitu kan, overthinking. Nah, insecure-nya itu bisa dihilangin gitu ya. Bisa dihilangin kemudian overthinkingnya bisa diarahin gitu. Bisa diarahin untuk eh, apa namanya ya sebagaimana Rasul sampaikan bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari manasbaha walatam bi amri muslimin falaisa minhum gitu ya bahwa siapapun atau seorang muslim yang bangun di pagi hari kemudian nggak mikirin nasib kaum muslimin maka falaisa minhum bukan golongan kaum muslimin gitu. Oke, nah Pasar eh terkait sama perjuangan di sosial media nih ya, di Ya, sosial media eh apa yang kemudian ikatan untuk memperkuat apa ya kemudian perjuangan gitu ya perjuangan dengan saudara-saudara kita yang di Palestina itu kayak apa itu ya? oke. Baik, aku bercerita by experience karena aku juga sebagai seorang content creator di sosial media ya. Hmm, Teman-teman akan rasanya beda banget kalau seandainya tadi di-mention sama Mbak itu setidaknya kita tuh harus apa di awal tuh harus memberikan ruang dalam hati kita untuk Palestina kayak gitu. Karena kalau misalkan di ruang hati kita itu tidak ada warga Palestina, tidak ada kebaikan di sana, rasanya sosial media kita tuh akan sangat sayang banget kalau misalnya dipakai untuk bersuara. Mungkin orang-orang akan berpikir seperti itu. Karena ada pun orang-orang berpikir gini, ini kapan sih gitu kan feed dan story-nya kembali lagi kayak dulu-dulu kayak gitu. Aku hmm, share suatu hal yang daily life gitu kan. Aku ngerasa banget bahwa apa namanya sekarang beda banget kayak gitu. Karena sampai saat ini pun aku sekarang menggunakan sosial media itu emang rasanya ya. Gini contoh ya. Teman-teman pernah nggak sih lagi scrolling ya, video-video lucu tuh muncul, video-video bagus tuh muncul. Tiba-tiba hmm, yang kita scrolling reels tentang Palestina dan gitu langsung ngestak gitu kayak sedih lagi kayak gitu. Nah, maka hmm, yang harus kita tahu adalah setidaknya ketika pun teman-teman sekarang belum bisa bersuara banyak di sosial media, tapi harus ada sedikit waktu ataupun berapa hari sekali setidaknya satu postingan yang kita upload tentang kondisi dan update di Palestina sana seperti itu. Nah, tapi ketika pun teman-teman karena Kak, aku punya lingkungan sosial media yang circle-nya tuh kalau misalnya aku up tentang Palestina, mereka akan bilang apa dan sebagainya. Tanggapan mereka itu tidak mendukung dan sebagainya kayak gitu. hmm, Apaan sih dan sebagainya. Maka ya harus kita lakukan adalah tetap bersuara. Meskipun dengan jumlah postingan yang kita upload itu tidak sebanyak orang-orang yang memang real untuk bersuara terus seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman coba untuk diperhatikan siapa yang kita follow. Karena apa? Setidaknya ketika pun teman-teman tidak upload, tapi teman-teman tahu real dan update-nya seperti apa. Ada beberapa akun yang disarankan untuk di teman-teman di follow gitu kan. Karena bagaimanapun dengan hal itu teman-teman itu terus terkoneksi gitu kan tentang keadaan di sana seperti itu. Dan ketiga, ketika teman-teman sekarang punya sosial media, aku pengen bilang ke teman-teman, kayaknya sayang banget
sosial media yang begitu luas banget sebuah koneksi dan relasinya, tapi kita tidak gunakan untuk dakwah kayak gitu. Nah, tapi Hmm. Kak, aku sekarang pengen dakwah di sosial media, tapi aku ngerasa nggak pede, aku nggak bisa public speaking, aku pun nggak apa ya, belum punya iPhone yang bisa story-nya jadi estetik gitu kan. Nah, maka teman-teman gunain aja apa yang memang teman-teman miliki kayak gitu. Dan ingat, kalau teman-teman mau coba berani untuk memulai satu langkah berdakwah dan berkarya di sosial media, teman-teman semoga itu bisa menjadi sebuah apa? Sebuah manfaat yang luas dan menjadi pahala jariah bagi kita kayak gitu. Karena Hmm. meskipun postingan kita hari ini gitu kan, Kak, aku udah mencoba nih nge-upload gitu kan tentang dakwah dan juga Palestina baru satu atau dua video. Tapi ternyata viewersnya sedikit, tapi ternyata yang lihatnya sedikit, ternyata yang like-nya sedikit dan yang nge-share pun cuma dua, itu pun akun pertama dan akun kedua kita gitu kan. Nah Hmm. tapi yang harus teman-teman tahu adalah postingan kita, mau siapapun kamu, meskipun belum punya followers banyak, postingan kita tuh lewat sebenarnya di beranda orang sebenarnya lewat di Explorer itu sebenarnya lewat. Tapi karena mungkin kuantitas postingan kita belum banyak, akhirnya mereka tuh ngerasa kalau misalnya aku ngefollow dan mungkin nge-like postingan kamu, ya kamu tuh konten kreator apa bukan kayak gitu. Nah, maka apa yang dikatakan misalnya oleh Raditya itu kalau misalnya kita pengen dikenal sebagai seorang pendakwa, misalnya contohnya ya, konten kreator dan sebagainya, ya maka buatlah 100 konten pertama contohnya kayak gitu. Kalau Hmm. teman-teman pengen disebut orang yang selalu menyuarakan Palestina, otomatis story kamu setidaknya saat itu misalnya 3 postingan tentang Palestina contohnya kayak gitu, maka kita akan menjadi center, kita akan mengetahui bahwa orang tuh akan bilang kepada kita, oh ini tuh orangnya buat apa di sosial media, dan itu akan menjadi branding. Maka kalau teman-teman sekarang punya sosial media, gunakan itu untuk apa? Untuk bisa berkarya dan nanti tautkan gimana caranya itu bisa kita konversi dan kemas untuk perjuangan dan juga ajakan kita untuk mereka bisa apa? Untuk tergerak atas kondisi Palestina seperti itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman sekarang pengen apa ya, pengen berjuang, pengen bersuara di sosial media kayak itu, yang aku sampaikan adalah teman-teman harus tahu dulu, mulai hari ini ketika tadi ya udah dicek dulu siapa yang kita follow gitu kan yang itu bersuara tentang Palestina, teman-teman harus bisa apa mengkondisikan FYP teman-teman semua. Karena apa? Karena Hmm. terkadang ya semangat kita untuk Palestina tuh berkurang dan juga hilang karena FYP kita tuh emang apa ya, nggak muncul atas apa postingan-postingan Palestina. Nah tapi yang harus teman-teman terima bahwa aku nggak bisa menafikan kalau tonton bersuara atas Palestina, engagement Instagram tuh turun. Dan itu yang aku coba tanyakan juga ke teman-teman influencer yang mereka sekarang bersuara atas Palestina, ternyata engagementnya tuh turun. Yang contohnya, yang biasanya ada temanku yang biasanya story-nya tuh yang nonton ya 100.000 tuh. Nah sekarang yang nonton cuma 15.000 gitu. Nah emang Hmm. begitu jomplang banget atas engagement di sosial media. Nah tapi aku pengen bilang ke teman-teman, engagement kita, sosial media kita itu nanti akan disab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah membekas kebaikan atau keburukan? Apakah membekas dakwah atau tidak seperti itu? Maka kalau teman-teman sekarang punya sosial media, aku minta ke teman-teman apa? Untuk coba upgrade skill kamu dan coba tuangkan di sosial media kamu. Untuk apa? Untuk dakwah. Kalau emang bisa desain atau misalnya bisa template di CapCut, jedak-jeduk dan sebagainya lah, aku pengen bilang ke teman-teman, kayaknya hidup teman-teman akan ngerasa lebih bermakna, akan lebih upgrade diri kalau seandainya teman-teman bisa berkarya di sosial media untuk suatu kebaikan kayak gitu. Nah, teman-teman Hmm. nanti dicari aja role modelnya siapa, pengen berkarya kayak siapa, apakah lewat public speaking atau lewat tulisan, apakah lewat desain atau enggak. Maka kalau misalnya kita udah punya sebuah tujuan sosial media untuk itu, menurutku scrolling sosial media pun rasanya tidak akan merasa bersalah kalau misalnya sosial media kita itu digunakan untuk hal yang bermanfaat kayak gitu. Karena kalau misalnya aku sendiri ya, karena sebagai seseorang yang harus update akan hal berita dan hal yang viral, aku harus sering juga sebenarnya orang tuh lagi ngomongin apa, serunya apa kayak gitu. Bahkan sekarang tuh misalnya di TikTok ya, lagi rame tuh namanya ada bayi namanya Abe dan juga Cipung ya. Dan aku Hmm. tuh update banget gitu kan, ada onti-onti, ada angkel-angkel apa itu. Kalau misalnya aku nggak update, aku nggak bisa relate sama anak muda kayak gitu. Maka yang harus teman-teman lakukan biar scrollingnya itu apa ya, tanda kutip ya, nggak wasting time banget, tapi kita gunakan coba untuk apa? Setidaknya sehari itu ada suatu hal yang kita post tentang kebaikan itu sendiri. Tapi Kak, aku kalau misalnya sehari satu upload kayaknya berat banget ya. Udah teman-teman bisa di breakdown aja seminggu 2 kali aja. Mungkin di hari pertama teman-teman cari dulu referensinya, hari pertama nyari dulu ilmunya, hari kedua mulai edit, hari ketiga di-upload. Nah, itu kita bisa lakukan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti mungkin pengen lebih dalam lagi ke konten kreator, bisa tanya aku ataupun ke Abah Lucky juga kayak gitu. Jadi itu sih kalau misalnya di sosial media ya, Abah. Ya.
Eh, jadi nanti di pesantren virtual nanti ada ada skill Hmm. developing gitu ya, ada menulis ya, kemudian ada apa namanya itu editing ya, Hmm. kemudian juga ada satu lagi public speaking. Oh, Nah, Masya jadi Allah. teman-teman yang sudah hadir, yang sudah daftar ya, apa namanya? Kalau bahasa Jawanya namanya eman-eman ya. Bahasa Indonesianya Eman-eman. itu sayang banget gitu ya. Sayang banget kalau kemudian teman-teman itu nggak hadir. Ya nggak hadir Hmm. itu maksudnya bukan hanya datang akunya ada tapi orangnya nggak apa nggak nyala gitu ya. Bukan 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 itu tapi hadir itu memang supaya berkah ilmunya kemudian ya nyalakan tuh kameranya. Ya. Menyala abangku. Menyala bangku. Ilmu Nah, padi. eh, nah kaitannya sama yang disampaikan sama Kak Sahar tadi tentang apa FYP. eh, jadi kalau di FYP itu kan istilah di TikTok ya. Kalau di Instagram itu ya apa yang kelihatan di feed kita ya. Karena di Mm-mm. Instagram itu sekarang apa yang kelihatan di feed kita itu tidak harus atau tidak hanya yang kita follow. Yang tidak kita follow itu lewat di beranda kita. Intinya yang relate. Jadi kita pernah melihat apa? Hmm. Kita pernah nge-like apa? Kita pernah komen akun apa? Nah, nanti akun serupa itu akan muncul di beranda kita. Jadi kalau teman-teman scroll gitu terus ya ke bawah ya, itu nanti akan kelihatan tuh akunnya. Jadi bukan hanya follower kita, bukan hanya yang kita follow ya. Nah, maka yang kelihatan itu ya akun-akun yang serupa. Nah, maka tadi sudah di Hmm. mention kalau pengen kemudian semangat Palestinanya itu tetap menyala, maka usahakan yang di like, yang di komen. Jadi story tadi itu, tadi Kak Sar mau mention story ya. Story itu tidak harus bikin sendiri. Jadi dari akun-akun yang teman-teman lihat tadi di beranda itu tadi, itu direpost di story-nya sendiri. Story kita maksudnya ya. Story kita posting di story. Jadi kalau belum bisa produksi mungkin kayak gitu dulu aja. Ya, intinya kita menunjukkan tadi satu adalah hati, kemudian cinta, baru kemudian cinta itu butuh pembuktian. Buktinya apa? Repost tuh konten-konten tentang Palestina dari akun-akun yang kita follow. Gitu. Oke. Nah, Kak Sar, lanjut ya. Terkait sama tips ini ya, tips menyampaikan pesan yang bisa dilakukan atau diikuti Mm-mm. untuk mendukung apa namanya itu Palestina atau untuk empati ya, setidaknya mungkin Oke. empati untuk Palestina itu kayak kayak gimana? Oke, baik. Nah, teman-teman, salah satu hal yang selalu aku coba lakukan ya sampai hari ini ketika pun tanda kutip ya, gimana caranya pesan ini mungkin bisa diterima, mendapat empati dan sebagainya kayak gitu. Nah, salah satu yang aku lakukan adalah aku coba untuk membangun sebuah citra dan branding dulu bahwa aku tuh Hmm. adalah orang yang dikenal baik sama orang lain kayak gitu. Aku punya branding namanya sahabat kamu, otomatis ya menjadi seorang sahabat kayak gitu. Nah, maka kalau teman-teman sekarang pengen mendapatkan sebuah perhatian dan respect dari orang, teman-teman harus bisa apa? Harus bisa juga menghargai orang lain. Harus juga respect sama orang lain. Attitude-nya itu harus dikenal sebagai orang baik kayak gitu. Nah, maka kalaupun kita sekarang sudah terbranding, kita sudah tercitra bahwa kita tuh adalah orang yang selalu bersuara untuk kebaikan, maka ketika pun mereka butuh solusi kebaikan, mereka akan nyamperin kita kayak gitu. Kita coba contoh sederhanakan kayak gitu. Aku sekarang selalu mendakwahi misalnya contoh tentang anak muda ya. Nah, karena aku sebagai seorang pendakwa yang dikenal oleh orang lain, jadi teman-temanku yang misalnya contoh ya, ada yang baru putus pacaran, itu langsung datang ke aku dan mereka curhat kayak gitu. Nah, tapi untuk dapat curhatan mereka itu kan tidak semudah itu gitu. Nah, kenapa mereka bisa berani curhat? Karena mereka tahu ketika aku curhat sama Alfatar misalkan ya, itu mereka safe dan ngerasa bahwa ya insya Allah si Alfatar ini bisa ngasih solusi. Nah, maka kalau kita sekarang pengen coba untuk menyampaikan sebuah pesan, kita pun harus tahu dulu kita dikenal sebagai orang yang seperti apa kayak gitu. Karena ketika pun kita sudah terbranding dan sudah tercitra jadi orang yang baik, orang pun akan mendengarkan kita seperti itu. Nah, maka yang kedua, kita pun harus memahami dulu atas kondisi audiens dan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita seperti itu. Nah, maka cara yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk menyampaikan pesan adalah bagaimana caranya pesan ini bisa diterima oleh mereka. Gimana caranya? Ketahuin dulu. Sebenarnya yang akan kita sampaikan itu sebenarnya untuk siapa?
latar belakang mereka tuh seperti apa, kondisi mereka tuh seperti apa, mereka lagi punya problem solving apa kayak gitu. Dan kita bawa itu kepada apa? Kepada kehidupan mereka dengan bawa solusi Islam seperti itu. Maka kalau misalnya kita berbicara tentang sebuah penyampaian pesan, itu pun harus belajar yang namanya cara mengemas atas pesan itu sendiri. Karena ternyata Hmm. kalau teman-teman serius ya untuk belajar cara mengemas dakwah, teman-teman akan menemukan banyak sekali inovasi kreatif kayak gitu. Karena kebayang ya, contoh ya, aku kemarin ada satu video yang FYP tentang lagu Nadi Penjaga Hati kayak gitu. Hmm. Orang-orang nggak kebayang ternyata di lagu tersebut tuh bisa direlatin kepada Islam untuk tidak berpacaran misalkan. Dan ternyata orang bisa menerima dengan begitu luar biasa. Namun ternyata poinnya apa? Ternyata poinnya adalah kita kalau misalnya mau menyampaikan pesan kepada orang, menurutku adalah kita harus tahu dulu apakah kita menjadi orang yang dikenal baik atau enggak kayak gitu. Karena bagaimanapun orang itu akan mendengarkan kalau misalnya emang kebaikan, ya maka akan didengar oleh orang-orang yang terpercaya juga kayak gitu. Nah, maka seperti Rasulullah itu memang ngebangun branding dan beliau itu dikenal sebagai Al-Amin. Jadi udah kredibilitas sekali kayak gitu. Nah, maka kalau teman-teman sekarang pengen coba untuk mengetahui ya gitu kan gimana caranya aku menyampaikan pesan dan mungkin seperti apa kayak gitu kan. Nah, maka sebenarnya ada beberapa tipe sih ketika menyampaikan pesan. Kalau misalnya buat teman-teman yang suka ngomong ya lewat public speaking gitu kan, nah, maka kita perlu tahu dulu ketika pun kita mau public speaking, kita mau dakwah, apa sih kosakata yang muncul dalam lisan kita? Apakah Hmm. menggunakan apa dengan kata saya atau kata Anda, kata aku atau kata kamu, kata ana atau kata antum? Dan itu banyak hal yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan pesan kayak gitu. Nah, contohnya aku sebagai seorang sahabat, maka aku yang gunakan adalah aku dan kamu kayak gitu. Dan maka ketika aku pun beda banget sih. Kalau misalnya ketika emang apa ya ketemu sama teman-temanku yang udah kenal aku di pesantren misalkan ya, aku pakai ana antum. Tapi kalau di sosial media aku sangat sulit banget untuk bilang Anda atau antum kayak gitu. Tapi aku beneran untuk bilang apa? Aku dan kamu kayak gitu. Nah, itu ternyata aku coba perhatikan itu terbentuk dari yang namanya kebiasaan itu sendiri kayak gitu. Dan kita pun perlu tahu kalau kita mau menyampaikan sebuah pesan kepada siapa, kita pun perlu mengetahui dulu. Sebenarnya itu yang akan kita sampaikan itu audiensnya Gen Z atau Gen milenial kayak contohnya. Kalau Hmm. misalnya emang audiens kita Gen Z, gini, ada satu karakter yang aku disampaikan juga dari guruku itu adalah Gen Z itu dia tuh agak nggak suka kalau misalnya dinasehatin kayak gitu. Dia tuh butuhnya tuh diceritain dan juga dicontohin kayak gitu. Maka yang aku coba up di dakwah aku tuh bagaimana caranya aku tuh tidak untuk menjustifikasi mereka, tapi aku coba untuk memvalidasi perasaan mereka. Contohnya, ada misalnya Gen Z yang cerita ke aku gitu kan, Kak, aku baru putus sama pacar aku gitu kan, dan aku sekarang pengen hijrah gitu kan. Dan aku bilang langsung, aku bukan bilang langsung, wah kamu, nah bagus lah sadar gitu kan, karena pacaran tuh haram, kamu tuh harus gini ya. Mungkin mereka akan ngerasa tidak tervalidasi perasaan mereka, tapi aku coba mengkondisikan gimana caranya aku bisa memahami mereka dulu seperti itu. Maka dalam hal ini kalau misalnya kita berbicara tentang penyampaian pesan, itu teman-teman harus coba untuk ngetahuin sebenarnya audiens yang akan disampaikan itu siapa aja, latar belakang itu siapa, mereka tuh punya masalah apa, lagi ngomongin apa, itu kita bisa coba untuk create gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan itu kepada banyak orang seperti itu. Karena apa ya, ada juga yang cerita gitu kan ke aku, Kak, aku rasanya ketika dengar gitu kan dakwah anak muda sekarang tuh ya banyak variasinya seperti itu. Ada yang Hmm. suka dengan dakwahnya tuh cuma quotes tulisan doang gitu. Ada juga yang ketika ngomong dan sebagainya. Tapi aku pengen bilang ke teman-teman, kalau emang seriusan pengen coba untuk belajar gitu kan untuk menyampaikan pesan seperti apa gitu kan, teman-teman pengen ngetahuin bahwa sebenarnya gimana cara efektif biar aku dakwah ke anak muda. Nanti teman bisa belajar banyak ke Abah Luki ya. Dan teman-teman pun Hmm. bisa banget untuk apa? Untuk tahu bahwa kalau kita pengen menjadi penyampai pesan, kita pun harus apa? Harus punya karakter apa? Nggak boleh berhenti belajar. Karena salah Hmm. satu karakter penyampai pesan, dia tuh haus akan ilmu kayak gitu. Gimana mau nyampein pesan, tapi dia nggak punya pesan itu sendiri. Dia nggak punya visi dari pesannya kayak gitu. Maka aku selalu melihat biasanya orang-orang atau anak muda yang berdakwah, dia tuh selalu terkoneksi kepada gurunya. Hmm. Doa gurunya menyertai dia. Ilmu dari gurunya itu mendapatkan sebuah keberkahan dari gurunya seperti itu. Maka poinnya teman-teman kalau misalkan emang ngomongin tentang penyampaian pesan, dakwah, perjuangan nanti untuk Palestina, aku pengen bilang teman-teman jangan lupa untuk punya guru. Biar apa? Biar kita punya tempat bertanya. Biar kita punya tempat kalau misalnya lagi ada masalah kita bisa cerita kayak gitu.
Karena Gen Z apalagi ada yang bilang gini, kak aku tuh mau curhat sama orang tua tapi rasanya canggung gitu kan, bukan tipe yang curhat banget gitu kan. Nah akhirnya aku ke siapa? Nah guru itu penting banget kayak gitu. Karena aku sekarang ya, Abah Luki sendiri, aku tuh sekarang umur umur 20 ya. Udah mulai tuh kayak ada beberapa pertanyaan soal karir, masa depan, pernikahan kayak gitu. Dan sebenarnya seneng banget sih ketika hal itu bisa disampaikan ke guru-guru kayak gitu. Maka aku banyak dapat insight juga dan dapat ilmu juga. Maka poinnya kalau misalnya emang pengen ngemas, menyampaikan pesan seperti apa yang efektif dan sebagainya, itu memang perlu kita yang namanya apa? Riset. Kita perlu tahu dulu kondisi audiensnya seperti apa, faktanya kayak gimana, relate-nya itu kayak gimana, penggunaan bahasa itu bisa lebih dalamnya lagi. Itu sih mungkin ya, Abah. Oke, sip. Jadi eh, terkait sama tips penyampaian pesan, ya, itu memang erat kaitannya sama apa, public speaking, gitu ya. Nah, public speaking itu memang butuh ilmu khusus. Nanti ada apa namanya, tamu saya yang akan berbicara tentang public speaking. Ya, tadi Kak Sahar sudah menyampaikan bahwa memang tipsnya untuk menyampaikan pesan itu harus tahu dulu audiensnya itu siapa, gitu kan? Itu harus ditentukan dulu kalau teman-teman misalnya berdakwahnya di sosial, pengen berdakwah di sosial media, maka harus tahu dulu sosial media itu yang di-follow siapa, yang memfollow itu maunya siapa, gitu kan? Yang mau memfollow akun kita itu maunya siapa. Nah, disitulah nanti kemudian kita akan berbicara. Nah, sama kayak kemarin eh, siapa Bang Tommy ya. Bang Tommy itu kemarin di awal saya tanya, kenapa sih kok suka bicara tentang sejarah? Nah, beliau cerita kalau ternyata sebenarnya eh, beliau ini nggak suka sama sosial media, gitu malah justru awalnya. Nggak suka sama sosial media, jadi dia baru aktif sosial media itu eh, setahun belakangan, gitu kan. Dari setahun belakangan, nah ketika dia berbicara tentang sejarah, terutama tentang Palestina, ya, jadi beliau aktif-aktifnya itu memang semenjak ada konflik ya, atau nggak bisa disebut konflik ya. Eh, Pokoknya ada tragedi lah, tragedi di Palestina itu. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa sejak itulah kemudian ada banyak yang respon. Nah, jadi itu pentingnya. Makanya kemudian eh, tadi juga dimention sama Kak Sahar bahwa kita harus punya guru itu supaya kemudian menuntun, gitu kan, menuntun kita bahwa nanti kita jalannya itu harus kemana, ngomongnya itu harus ngomong apa, kayak gitu kan, nggak boleh asal ngomong kan. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan disimpan ya pertanyaannya, atau mau ditanyakan sekarang boleh ya. Nah, apa, raise hand aja ya, ya, bagi yang mau on mic, kalau mau lewat chat juga boleh ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dari saya dulu. Nanti teman-teman kalau mau bertanya boleh di sela-sela Kak Sahar jelasin. Nanti teman-teman boleh apa, raise hand, ya. Eh, Kemudian gini Kak Sahar, kaitannya sama apa ya? Sebut aja misalnya inisiatif atau proyek apa, proyek yang konkret yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk bisa mendukung eh, Palestina itu apa? Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang sebuah proyek yang konkret, sebuah aksi yang nyata untuk Hmm. kondisi Palestina seperti apa, maka yang kita bisa lakukan adalah memahamkan atas kondisi itu kepada umat kayak gitu. Hmm. Memahamkan bahwa pasti ada sebuah problem besar yang sebenarnya ini kejadian yang terjadi di Palestina itu berulang setiap tahun kayak gitu. Sebenarnya ya untuk kita yang memiliki sebuah akal, kita yang sekarang memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan yang banyak, kita pun harus bertanya gitu sebenarnya why sebenarnya itu sebenarnya ada apa kayak gitu. Nah, maka itu yang perlu kita coba bangun dalam sebuah hal yang menjadi kritis dalam pikiran kita kayak gitu. Maka kalau sebuah suatu hal yang ditanyakan ada sebuah project apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa buat, aksi apa yang kita bisa lakukan. Menurutku ini berkaitan dengan apa? Dengan apa untuk gimana caranya kita mengedukasi dan memahamkan atas umat atas kondisi apa? Atas kondisi Islam itu sendiri seperti apa kayak gitu. Karena gini, kalau misalkan yang aku lihat ya ada beberapa program contohnya ya, ada yang namanya Liberation of Mind gitu kan. Nah, untuk membebaskan eh, akal pikiran kita dulu dari apa? Dari sebuah kekungan
sebuah ideologi selain Islam. Nah, maka yang aku coba sampaikan kepada teman-teman, Kak, sebenarnya apa nih yang kita bisa lakukan itu langkah konkretnya kayak gitu. Menurutku nggak ada langkah konkret yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita enggak coba untuk apa? Untuk apa? Mulai hari ini, mulailah untuk berjamaah dan mulai untuk gabung komunitas. Nah, nanti kalau misalnya udah gabung komunitas karena banyak sekali ide dan gagasan, dibentuklah gitu kan atas hal itu. Untuk apa? Untuk bisa mendakwakan hal ini kayak gitu. Maka mungkin salah satu yang aku pengen sampaikan kepada teman-teman, kayaknya kalau misalkan untuk langkah konkretnya, kalau misalkan kita pengen buat sebuah program kita bersuara dengan person kita sendiri rasanya akan cukup sulit kayak gitu. Karena bagaimanapun apalagi kita yang belum punya branding besar gitu kan. Kita mau buat ide atau gagasan itu rasanya belum terlalu didengar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya komunitas, kita bisa lakukan banyak hal kayak gitu. Baik itu mungkin nanti ada apa seminggu sekali untuk ngadain sebuah program acara kayak itu ada event gitu kan. Ataupun nanti ada seminggu sekali untuk apa dan sebagainya kayak gitu. Tapi menurutku salah satu hal yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini adalah coba teman-teman diketahui dulu sebenarnya di lingkungan sekitar kalian peluang untuk kita bisa berdakwah itu di mana aja dan ada apa enggak kayak gitu. Di online pun ada apa enggak kayak gitu. Nah, karena menurutku teman-teman beda banget sih kalau misalkan kita sekarang gabung sama komunitas yang punya visi besar untuk dakwah sama kita enggak gabung komunitas beda banget kayak gitu. Semangatnya beda kayak gitu. Ngerasa ketika sehari-hari tuh bahkan ada masanya yang nggak tahu sebenarnya mau kemana kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya komunitas, kita tahu gitu kan sebenarnya kapan aja jadwal kita tuh akan ada program itu kapan aja, kita tuh akan berdakwah di hari apa aja kayak gitu. Maka salah satu langkah konkret yang kita bisa lakukan menurutku di awal adalah teman-teman bergabung dulu sama mereka yang punya visi-visi atas kebaikan agama ini. Kayak itu punya visi juga atas perjuangan Palestina. Karena kalau misalnya kita udah bareng mereka, kita akan tergambar dan kita akan mendapatkan arahan yang banyak kayak gitu. Karena kalau misalnya aku sendiri pun sampai saat ini ketika pun berdakwah, banyak banget teman-teman dan guru-guru aku yang support juga kayak gitu. Nah, maka kalaupun teman-teman lihat sekarang pendakwa yang dia itu apa isi komanya bagus dan sebagainya di balik itu bisa jadi banyak sekali guru dan teman-teman yang support dia dan bahkan ada komunitasnya kayak gitu. Jadi aku pengen bilang ke teman-teman kalau emang ada kesempatan untuk gabung komunitas, ada kesempatan untuk bisa berguru ataupun mengaji, ambil kesempatan itu. Seriously teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah bareng sama mereka yang taat, mereka yang punya visi besar atas akhirat, teman-teman akan merasa bahwa hidup itu nggak bisa untuk santai-santai saja kalau misalnya di dunia kayak gitu. Maka langkah yang kita bisa lakukan berjamaah dulu, bareng-bareng dulu, cari dulu teman-teman itu kayak gitu. Yang perlu kita lakukan gimana Kak caranya? Aku ada satu prinsip dan sebuah rumus itu adalah hidup kita coba kita niatkan dulu semuanya karena Allah. Kalau misalnya kita udah semuanya karena Allah, bukan kita yang nyari teman tapi Allah datengin teman-teman itu gitu. Bukan kita nyari jamaah tapi jamaah itu bisa datengin kepada kita. Tapi pertanyaan ketika udah datang, kita mau ngeiyain apa enggak? Kita mau ikut apa enggak kayak gitu. Karena teman-teman hari ini tuh udah banyak banget sebenarnya ngajak untuk kebaikan tuh, tapi pertanyaannya kitanya mau atau enggak kayak gitu. Maka aku berharap ya teman-teman semoga kita itu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Untuk bisa memperjuangkan agama Islam ini seperti itu. Jadi teman-teman, aku pengen itu aja untuk langkah konkretnya, cari teman dulu, berjamaah dulu, ada komunitas, gabung komunitas dulu. Kalau misalnya ada pembelajaran membuka kesempatan untuk berdakwah, ikut pembelajarannya. Mungkin itu ya Abah ya. Ya, oke. Nah, langkah konkretnya ya, teman-teman nanti bisa jadi volunteer di Abah Universe ya. Ya, jadi di Abah Universe nanti ada volunteer. Nanti teman-teman, jadi selesai pesantren virtual, nanti bahkan nanti di akhir ya, di akhir sesi di kelas apa pesantren virtual ini, nanti ada semacam apa deklarasi ya komitmen dan seterusnya, yang nanti teman-teman yang sudah belajar public speaking, yang sudah belajar nulis, yang sudah belajar konten kreator gitu ya. Nanti di situ ada Kak Sahar, ada apa namanya itu tamu-tamu saya yang lain yang akan membimbing, ya, membimbing teman-teman sekalian untuk bisa terus tadi yang disampaikan sama Kak Sahar bahwa di komunitas ini, gitu ya. Jadi itulah kenapa kemudian apa namanya titel acaranya adalah Berisik Bareng. Nah, itu kayaknya kalau dibikin komunitas bagus ya, Berisik Bareng. Nah, ya, oke ya, gitu ya. Teman-teman. Ada yang mau bertanya?
Silakan. Ada nggak Kak Sahar ini apa namanya itu eh penasaran untuk ditanya oleh teman-teman ini? Boleh, boleh. Ada nggak? Nah, ada. Nah itu ada yang apa namanya? Yang raisen, mangga silakan. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang pertama Mustanir Chail, ada Ayu Agustina, ada satu lagi tadi siapa? Ya, dua dulu deh. Mustanir Chail dulu. Mangga silakan dinyalakan mic-nya. Salah Afan itu sebenarnya nama pena. Nama saya, Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, aku Reta dari Sukabumi. Ya, Ya, izin bertanya. Tadi kan Kak Sahar bilang ketika ya untuk apa ya tadi kita harus mencari teman saat dulu. Nah, jadi Mm-mm. basic aku ini sebenarnya penggerak gitu kan. Jadi hmm, aku nggak bisa gitu kan Oke. eh, apa ya lama-lama sendiri gitu loh. Nah, hmm, terus sekarang aku udah bisa mengumpulkan teman-teman, aku bisa membuat komunitas di hmm. Mm-mm. kampusku. Akan tetapi ada satu hal yang memang miris gitu dengan aku mengajukan ke apa ya ke pihak kampus. Jadi kampus aku tuh nggak ada sama sekali apa ya eh, Respon. nggak ada sama sekali ormawa gitu. Oh, Jadi kayak kok kayaknya mahasiswa sayang banget gitu loh nggak bulat jadi kuliah pulang makanya aku buat organisasi tapi itu khusus untuk akhwat dan kayaknya bener deh gitu apa ya pemuda ini harus diarahkan ke solusi Islam gitu nah sampai akhirnya aku udah ada SDM terus juga udah bisa lah ya menyatukan satu visi misi dengan teman-teman semua dan aku minta bantu teman-teman yang di luar kampus aku juga terus ketika aku di kampus untuk mengajukan komunitas ini, aku bahkan malah dicurigai gitu. Jadi kayak yang aku garis bawah itu katanya hati-hati dengan komunitas Islam gitu loh. Jadi kan kayak Oke. ya Allah aku tuh mau melakukan kebaikan gitu loh. Aku Mm-mm. mau menyampaikan kebaikan tapi kok malah dicurigai gitu kan. Nah, mungkin gimana ya ada saran atau apa aja gitu untuk Mm-mm. dari segi program atau strategi lain. oke. Oke, Oke. baik. Bahkan sayang gitu kan di daerah itu tuh benar-benar itu nggak ada yang ngegarap gitu loh. Ya, Gitu. siap. Oke, Terima sip. kasih. Siap. Terima kasih. Langsung Kak Sar, dijawab. Oke, baik. Bismillah ya. Ini dari kota Hubud Dunia ya, Sukabumi. Nah, jadi pertama ya, gini ya teman-teman. Pertama, ketika pun emang akan melakukan sebuah pergerakan dan dakwah di kampus, itu memang tidak semuanya support kayak gitu. Bahkan aku pun sendiri ya, di beberapa kampus yang ketika aku mau ngisi event, karena ada kecurigaan gitu kan, akhirnya aku di cancel juga kayak gitu. Bahkan ada H-1, H-2 tuh yang gak jadi karena nggak dapat izin dari rektor kayak gitu. Nah, yang harus kakak lakukan sebenarnya gini. Tadi kakak udah bilang ya, kak aku orangnya ada penggerak gitu kan bahkan udah buat komunitas kayak gitu menurutku ya itu keren banget kak seriusan karena nggak semua orang loh mau kayak gitu karena apalagi ya kita melakukan sebuah visi di banyak kepala gitu kan itu susah banget kayak gitu menyatukan visinya juga maka yang kakak bisa lakukan kakak harus tahu dulu sebenarnya potensinya siapa aja SDM-nya itu perlu di apa disimpan positioning atau penempatan yang benar. Misal ada teman kakak yang jago di bidang apa, itu penempatannya harus tepat kayak gitu. Karena contoh ya, aku orangnya adalah bukan di strategi. Aku seriusan agak susah untuk ngatur strategi atau ngatur program. Tapi aku adalah orang yang action banget. Kalau misalnya dikasih tahu, Har, lakuin kayak gini. Udah, aku langsung tak 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 lakuin kayak gitu. Nah, ada temanku yang ngurus atas programnya kayak gitu. Nah, ada juga temanku yang karena dia mainnya jauh, yang dia membahas apa? Membahas kayaknya acaranya untuk di apa di lingkungan kayak gini. Kayaknya bahasanya kayak gini, bahasanya seperti apa kayak gitu. Maka menurutku Kak Kak siapa tadi namanya? Sorry, Mustanil Child. Kak Mustanir Mustanir. aja nggak apa-apa. Oke ya, Amin amin. oke. Nama penanya Kak Mustanir ya. Jadi Kak Mustanir sendiri, aku pengen bilang apa? Pengen bilang bahwa Kak Mustanir sekarang coba ketahuin dulu SDM-nya itu bisa dimaksimalin di apa aja kayak gitu. Dan ketahui SDM itu dari teman-teman yang ada, ketahuin orang yang bener-bener dia mau
effort banget untuk kebaikan ini kayak gitu. Karena percuma orang banyak, tapi kalau effort dan big why-nya itu belum besar untuk dakwah, akan susah. Nanti kamu sana itu akan selalu ngajak-ngajak mereka dan akhirnya capek untuk ngajak orang kayak gitu. Nah, maka kamu standar sendiri coba untuk lebih deep dan ngetahuin sebenarnya teman kamu standar yang bisa diajak lari itu siapa aja kayak gitu. Karena sampai saat ini pun ya, kalau sebenarnya di belakang dapurnya aku tuh ada 3 orang ya. Ada teman-temanku yang ngatur strategi juga dan ada teman-temanku yang ngatur desain contohnya kayak gitu ya. Nah, aku rasa banget bahwa ternyata sebenarnya meskipun cuma 4 orang, 3 orang, tapi kalau emang sebuah visinya tuh sama untuk kebaikan umat, itu bisa jalan kayak gitu. Nah, maka kamu sendiri coba untuk diperhatikan sebenarnya potensi di lingkungan kamu sendiri pertemanan nih siapa aja yang bisa diajak lari. Siapa aja yang bisa diajak dakwah kayak gitu. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, apa yang kita bisa lakukan nih programnya kayak gitu. Sebenarnya banyak yang bisa lakuin oleh kamu sendiri kayak gitu. Apa itu dengan mungkin nanti ada event kajian, tapi apa ya programnya tuh bukan bukan tertulis kajian tapi sharing session gitu kan atau apa ya deep talk gitu kan itu kan lebih friendly kayak gitu. Nah itu mungkin berbicara juga tentang kemasan dan mungkin juga nanti bisa di apa bisa dikondisikan penempatan acaranya di mana kayak gitu apakah di kafe gitu kan apa ngobrol santai dan itu banyak hal yang bisa dilakukan kayak gitu. Karena aku sendiri itu orangnya adalah aku gunakan sosial media untuk opini aja untuk nyebarin manfaat aja tapi kalau misalnya orang itu udah ketemu sama aku coba buka atas pikiran mereka. Aku coba untuk buka wawasan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena kalau misalnya orang itu sudah datang ke kita, berarti ada rasa trust kepada kita kayak gitu. Nah, maka kamu standar sendiri menurutku adalah tugasnya adalah ketahui potensi circle-nya itu ada apa aja di sana kayak gitu. Ketika pun nanti akan buat program dan acara, ketahuin dulu sebenarnya yang kita bisa lakukan itu acara yang kayak gimana, program yang kayak gimana, yang memang realistis bisa dilakukan kayak gitu. Nah, Hmm. nggak usah terlalu besar dulu, nggak usah ngerasa harus ekspektasinya harus sempurna dulu, enggak. Tapi apa? Lakuin dulu aja. Karena apa? Karena ini rumusnya juga, ini sebuah apa yang aku kutip juga, meskipun dampaknya belum besar, bukan berarti gagal. Itu poinnya. Meskipun baru cuma kegayat cuma 1 atau 2 orang, menurutku itu baik kok. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang hamba itu berikhtiar aja. Yang Allah berikan kepada kita ikhtiar dulu aja kayak gitu. Ketika pun nanti kak tapi lingkungan kampusnya gitu kan itu nggak support. Nah menurutku kamu sendiri pun harus cari sebenarnya di kampus itu sebenarnya pasti ada yang support gitu kan. Meskipun satu doang itu pasti ada. Nah kalau misalnya memang ada atau pembina apa komunitasnya gitu atau misalnya ustadz dan ustazah ada yang di luar kayak gimana atau sebagainya, aku bilang aja bahwa yang penting Kak Mustanir harus pintar-pintar apa? Nyari potensi itu. Kak Mustanir harus pintar-pintar nyari peluang itu. Dan kita pun nanti akan bentuk program, nanti sebenarnya Kak Mustanir bisa sih nyari inovasi dan ide dari orang-orang yang udah biasa ngadain program dan acara. Nanti Abah Luki mungkin nanti juga bisa bantu ya atas hal itu. Siap, Mungkin siap, itu ya siap. Kak Mustanir jawabannya. Semoga membantu ya. Ya, eh, Terima eh, kasih. ya. Kak Ayu tahan dulu ya. Jadi saya mau nambahin dulu yang disampaikan sama Kak Sahar. Jadi apa yang dialami oleh Kak Mustanir tadi itu, tadi disampaikan oleh sama Kak Sahar, itu benar banget. Jadi harus ketahui dulu potensi. Jadi saya ngundang para tamu saya dari mulai yang hari pertama sampai hari yang sekarang, yang ketiga, sampai nanti hari yang terakhir, itu karena saya tahu potensinya. Jadi maka kemudian saya undang ke sini. Nah, ya, di sosial media saya, mungkin kalau teman-teman follow akun saya di Lukir Off itu bicaranya porsinya lebih banyak ke pranikah itu begitu ya, ke pranikah. Nah, saya eh, membrandingnya memang ke situ, tapi saya sebenarnya bicaranya sebenarnya bisa general, gitu kan, bisa general. Nah, saya nggak mau itu ketinggalan untuk pembahasan tentang Palestina. Makanya kemudian saya gunakan event Ramadan untuk mengumpulkan Gen Z sama Gen milenial untuk ngobrolin tentang Palestina. Nah, itu makanya tadi eh, mengerucutnya jadi kalau teman-teman nanti sepakat, jadi kita bentuk bentuk atau bikin komunitas setelah ini gitu ya. Gitu ya. Eh Mbak atau Kak Ayu Agustina sudah raisen, maka silakan dinyalakan mic-nya dan bertanya kepada Kak Sahar. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebelumnya
ingin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan nama saya Ayu Agustina. Di sini mungkin tepatnya saya ingin bertanya atau mungkin sharing kayak gitu ya. Di sini kan mungkin kita tuh Cek, cek. mengapa kita ingin join di kelas ini? Suaranya Suaranya putus-putus, ada Kak. Kak. Kak Ayu. Eh, cek sekarang masih putus-putus mungkin Ah, kedengaran. lancar, lancar. Oke. Ayo, lanjut. Eh, oke, oke. Eh, mungkin setiap kita, mengapa kita ingin join ke sini? Hmm, putus lagi nih suaranya. Eh, Pasang Palestina dan juga biar kita tuh punya paham mengapa kita harus membela Palestina dan mungkin juga di antara Hmm, kita punya niat ingin berdakwah gitu ya. ya. Ingin menyebarluaskan informasi tentang Palestina mengapa kita harus mendukung Hmm. So, pertanyaannya? Palestina. Tetapi kan Kak, yang dikatakan Kakak tadi personal branding. Jadi Ah, untuk membangun personal branding sama mengetahui potensi kita itu hmm. Oke. Ketangkap ya, dalam Kak, Sar. berkelompok itu yang pasnya itu di bagian speaking apa kayak gitu. Bisa Ya, dipahami Kak? oke, baik. Ya. Langsung, Kak Sar. Ya, Paham? langsung masuk. Ya. Ini jadi aku coba ini dulu ya, klarifikasi dulu ya. Tentang ini enggak? Tentang gimana caranya tadi mengetahui personal branding gitu kan, membangun dan juga ngetahuin potensi diri itu ya pertanyaannya. Hmm. Oke, Iya, baik. betul-betul gitu ya, Kak Ayu. Iya Ya, Kak. Oh, sip. oke baik. Bismillah. Nah, jadi teman-teman, satu hal yang harus teman-teman terima faktanya bahwa kita akan lebih sulit untuk mengenali potensi kita dengan banyak sekali pendapat orang tentang kita. Akan sulit banget kayak gitu. Apalagi teman-teman hari ini ya, apa namanya standar hidup tuh seringkali terdikte sama orang. Kayaknya keren tuh hidupnya kalau gini gitu. Hidup tuh harusnya kayak gitu gitu kan. Dan itu menjadikan diri kita ngerasa sebenarnya aku tuh harus kayak gimana kayak gitu untuk bisa mengiyakan semua ekspektasi banyak orang kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya emang serius mau bangun personal branding itu perlu waktu juga sebenarnya karena bagaimanapun kita untuk kenal potensi diri kita itu nggak semudah itu karena terkadang ya potensi yang kita rasa itu aku udah punya potensi ini, tapi ngerasa ini kayaknya bukan potensi deh gitu kan. Apa jangan aku nggak punya potensi gitu Kak? Apalagi aku orang yang nggak tahu tinggal di mana ya, orang tuh nggak tahu gitu kan. Terus juga aku pun Mhm. orang tuanya bukan siapa-siapa gitu. Nah itu menjadikan rasa kita ada namanya minder dan juga insecure kayak gitu. Nah tapi Hmm. gini, salah satu cara kita, salah satunya ya untuk kita menemukan potensi kita, kita tuh sebenarnya jago dalam bidang apa diketahuin dari kalau misalnya kita lagi ngelakuin itu kita tuh ngerasa nggak kehilangan banyak waktu. Itu poin pertama. Contoh ya, kalau emang teman-teman jago di bidang public speaking misalkan. Ya teman-teman ketika pun ada deg-degan public speaking mau tampil, tapi setidaknya teman-teman bisa ngomong ketika depan orang kayak gitu. Nah maka yang perlu diasah adalah misalnya jam terbangnya. Maka kalaupun emang kita sekarang berbicara tentang potensi aku tuh sebenarnya apa Kak, di mana Kak, terus juga gimana cara aku bangun personal branding. Caranya adalah biasanya gini, orang kenal kamu itu biasanya karena lagi butuh apa. Kalau misalnya emang potensi kita nih sebagai orang yang sebagai teman curhat, ya biasanya teman-teman gitu tuh kalau misalnya mau curhat ke kita, nah berarti otomatis potensi kita adalah misalkan contohnya skill mendengarkan dan juga memberikan solusi kayak gitu contohnya kayak gitu. Nah maka poinnya kalau kita pengen tahu potensi kita di mana, poin sederhananya adalah kamu pede kalau ngomongin apa, lagi ngebahas apa, dan nge-share apa. Itu potensi kamu. Ketika pun kamu nge-share itu, kamu tuh ada rasa percaya diri aja bahwa apa yang kamu sampaikan itu udah real benar kayak gitu. Nah, maka poinnya emang untuk kenal potensi diri itu memang tidak sebentar. Itu perlu banyak perlu banyak waktu juga. Tapi poin pentingnya kita sebagai seorang muslim punya potensi yang banyak, terutama potensi apa untuk bisa berdakwah itu sendiri kayak gitu. Maka buat teman-teman yang hari ini pengen kenal sama dirinya sendiri, aku pengen nitip aja. Apa itu? Jadikan standar hidupnya standar Islam. Jadikan standar hidupnya Allah tuh ridhonya kita ngelakuin apa. Allah tuh sukanya kita ngelakuin apa kayak gitu. Karena semakin berjalannya waktu, kalau misalnya kita beramal soleh, kalau misalnya kita sekarang melakukan hal-hal yang bermanfaat,
insya Allah Allah akan bimbing kita untuk menemukan sebuah potensi terbaik dalam diri kita kayak gitu. Maka salah satu doa yang aku sering doakan adalah, ya Allah, gunakanlah jasad ini untuk dakwah. Gunakanlah aku untuk kebaikan kayak gitu. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita sekarang pengen kenal sama diri kita sendiri, ya coba lebih kenal lagi sama yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, nanti ketika pun teman-teman pengen lebih ngasah skillnya dan potensinya itu apa, teman-teman itu coba untuk apa? Untuk ketahuin teman-teman tuh biasanya suka belajar apa. Teman-teman tuh tipe belajarnya kayak gimana. Teman-teman itu pede kalau misalnya lagi ngapain. Ketika contoh ya, aku karena udah punya skill atau potensinya di public speaking misalkan, aku terkadang ya mau ngededak pun biasanya ada banyak kosakata yang bisa aku sampaikan kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa muncul karena apa? Pertama dari habits dan kedua memang potensinya di situ kayak gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman kalau misalnya emang mau punya sebuah potensi yang mengerucut dan kita jelas, itu perlu yang namanya belajar dan mengasah skill itu sendiri kayak gitu. Maka memang tidak cukup dengan waktu yang sebentar, tapi kita bisa coba untuk cepat dengan apa? Dengan belajar dan juga mengasah apa yang memang kita bisa maksimalkan seperti itu. Tapi pada akhirnya apapun yang tadi kakak tanyakan, menurutku kakak punya banyak potensi. Kakaknya punya banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk kebaikan ini. Yang penting apa? Yang penting kakaknya harus pede. Yang penting kakaknya harus tahu. Ketika pun mau berdakwah, berdakwahlah dengan apa yang memang bidangnya kakak, passionnya kakak, suatu hal yang memang kakak tuh ya apa concern di bidang itu kayak gitu. Kalau misalnya emang sekarang misalnya jurusan kuliahnya tentang ilmu komunikasi ya, misalnya berarti dengan public speaking ataupun dengan IT ataupun misalkan dengan desain grafis dan sebagainya, maka kita lakukan apa? Kita punya latar belakang apa, skillnya di bidang apa, atau jurusannya lagi apa gitu kan? Maka gunakan itu untuk kebaikan itu sendiri kayak gitu. Karena pada akhirnya untuk kenal sama diri kita sendiri, kita pun harus lebih kenal dulu sama Sang Pencipta yang menciptakan kita seperti itu. Agar apa? Agar Allah bimbing dan arahkan kita kepada jalan-jalan yang menurut Allah itu adalah jalan yang Allah ridhoi seperti itu. Maka nanti kakaknya bisa di diasah aja skillnya dan perlu ditambah belajar agar apa? Agar lebih tahu bagaimana caranya aku maksimalkan setiap potensi yang dimiliki. Kayak gitu mungkin ya. Semoga membantu ya, Kak. Oke, sip. Ya, Kak. Saya Terima kasih, Kak. oke, saya tambahin ya. Saya tambahin. Jadi eh, apa ya? Kalau boleh dibilang kabar good news-nya adalah bahwa memang setiap orang itu punya potensi, begitu. Nah, tapi mungkin sekaligus bad news ya. Bad news-nya apa? Bahwa ada orang spesialis, ada orang namanya generalis, ya. Nah, eh, kalau boleh contohkan mungkin saya misalnya gitu ya. Eh, saya tadi juga apa? Saya kan sama Sahar di satu komunitas ya. Eh, apa namanya? Sahar ini tipenya orang bukan bukan konseptor ya. Sahar ini tipenya adalah eksekutor. Nah, itu ada yang seperti itu. Tadi kan Mbak Mustanir kan Kak Mustanir kan juga bertanya tentang itu. Nah, mungkin barangkali ada orang-orang yang kemudian kita rekrut itu tipenya orang yang apa namanya itu bukan konseptor, nggak tahu itu konsepnya. Nah, Mbak atau Kak Mustanir tadi tipenya adalah konseptor. Nah, mungkin harus cari tandem ya. Tandem itu apa namanya? Teman gitu ya. Ya partner eh yang bisa eksekusi gitu ya. Bisa eksekusi. Eh, saya membuat pesantren virtual hanya butuh satu admin gitu kan. Yang admin itu bisa eksekusi gitu kan. Kemudian konsepnya ada di saya gitu ya. Konsepnya ada di saya. Nah, teman-teman yang berada di komunitas yang Kak Sahar ada di situ juga, nah itu juga sama. Nah, itu tipe eh, apa kalau boleh dibilang adalah tipe spesialis. Spesialis saya adalah konseptor. Tapi saya juga bisa eksekusi. Tapi saya generalis. Jadi bisa eksekusinya generalis. Jadi satu sisi saya spesialis di satu apa namanya ini tertentu gitu ya di apa konseptor. Tapi dalam hal eksekusi gitu ya saya akan serahkan kepada orang lain. Itu begitu. Nah mungkin barangkali nanti kita juga teman-teman yang tadi Mbak Ayu juga bertanya adalah eh, bisa jadi kita
belum menemukan spesialis kita itu apa. Nah, itu akan ketemu ketika seiring berjalannya waktu. Tidak usah tergesa-gesa, ya. Karena saya juga belajar public speaking. Saya nulis buku ya, buku saya yang saya tulis apa namanya? Sudah 20 buku. Nah, itu skill saya. Saya bilang itu skill saya. Kemudian saya belajar public speaking juga karena ketika saya nulis, saya di apa namanya? Didorong untuk harus bisa tampil gitu ya. Didorong untuk bisa tampil. Makanya kemudian ketika saya hijrah ke Bogor, saya lebih banyak tampil di sini gitu ya, di Bogor. Daripada dulu ketika sebelum di Bogor gitu. Dan mungkin kalau dibilang dari segi usia mungkin itu terlambat, tapi saya mulai gitu ya. Makanya ketika di Bogor saya belajar apa namanya ikut training public speaking dengan Pak Jamil Azaini ya academy trainer ya sampai harus bayar sekian juta dan seterusnya. Sekarang kemudian sama Ustadz Asep ya di apa namanya Art of Dakwah AOD yang Kak Sar juga ada di situ ya. Jadi eh, di AOD juga sama ya apa namanya saya sebagai kebanyakan lebih banyak ke konseptor. Gitu teman-teman ya. Sip ya. Jadi lanjutkan teman-teman apa namanya? Nanti kita ngobrol banyak. Nanti saya kan ada sesi ya di sesi apa kelas virtual bersama Abah. Insya Allah di hari terakhir nanti akan ada saya ya. Nanti saya juga mungkin ada mengundang misterius guest gitu ya. Apa sih istilahnya ya? Ya untuk bisa membersamai teman-teman sekalian. Hmm. Ya jangan lupa di sini juga yang hadir ini ada bukan hanya Indonesia ya. Ada Wow, teman-teman dari Mesir, Kak Sahar. Masya Allah. Nah, ada yang dari Mesir coba angkat tangannya. Resen, hadir nggak di sini malam hari ini? Di sana jam berapa ini? Karena anak saya juga juga ada di Mesir ya, yang nomor satu di Al Azhar. Ya, mana orangnya? Ada nggak? Jangan-jangan nggak hadir ya? Ya, oke. Kak Sahar, masih boleh ya saya lanjutkan pertanyaannya ya? Boleh, boleh. Oke. Nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh ya, silahkan. Saya ingin melanjutkan pertanyaan terkait sama pembahasan kita malam hari ini. Jadi terkait dengan pemuda, eh, apa kemudian tantangan ya yang akan kita hadapi kalau kita berbicara tentang Palestina, terutama di circle kita ya, di teman-teman anak-anak muda Gen Z, ya, itu tantangannya apa dan gimana cara mengatasinya? Itu Kak Sar. Oke, baik. Baik, misalnya teman-teman akan menjadi sangat dilema sekali ketika kita sekarang pengen bersuara, tapi ternyata lingkungan atau circle pertemanan kita itu malah apa ya, menumbuhkan sebuah pro kontra. Bahkan ada yang mungkin ada orang yang cuek-cuek aja kayak gitu atau ignorance kayak gitu. Nah, tapi salah satu tantangannya adalah memang teman-teman ketika kita sekarang berjuang dalam kebaikan, maka akan menjadi sebuah hal yang kontras dan bahkan menjadi sebuah hal yang tidak supporting banget bagi orang-orang yang ngerasa nggak peduli sama kebaikan itu sendiri kayak gitu. Nah, ujian dan tantangan itu memang pasti ada aja kayak gitu. Bahkan salah satu pesan dari guruku, seharusnya kita overthinking kalau misalnya seandainya dakwah kita itu tidak mendapati sebuah tantangan kayak gitu. Karena bagaimanapun dakwah ini adalah sebuah jalan yang itu seperti para nabi dan juga para sahabat yang memang setiap jalannya akan selalu ada banyak tantangan juga. Tapi salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menjadikan apa yang kita lakukan hari ini itu fokus dengan apa? Menjadi teladan bagi banyak orang seperti itu. Meskipun untuk saat ini ada teman-teman kita yang mungkin belum menerima siapa apa yang kita sampaikan. Tapi suatu saat kalau misalnya Allah memberikan sebuah hidayah dan Allah bukan hatinya, sangat mudah banget untuk bisa mereka bisa untuk membuka hatinya seperti itu. Maka dalam hal ini tantangan dan ujian sebenarnya itu pasti ada aja. Bahkan kita akan mendapati banyak sekali rasa overthinking dan juga ngerasa nggak enakan juga kayak gitu. Lihat teman-teman kita yang mungkin belum belajar Islam, lihat teman-teman kita yang masih bermaksiat gitu kan. Kita coba untuk mengingatkan mereka, tapi ketika pun kita coba mengingatkan, mungkin ada banyak sekali pendapat dari mereka kayak soal alim, soal suci gitu kan, gak usah ngurusin hidup orang, orang gitu kan, open minded dong gitu kan. Ngomong tuh jangan Islam mulu gitu kan, kalau misalnya ngomong tuh jangan Allah dan Rasulnya aja gitu kan, kita pakai logika dong. Nah mungkin banyak orang-orang yang kayak gitu gitu, tapi salah satu yang aku coba perhatikan adalah fokus kita adalah menjadi baik di tempat kita. Kalau misalnya emang teman-teman punya sahabat di kampusnya, punya teman-teman ya di kampusnya, jadi aku pengen bilang ke teman-teman, jadilah mahasiswa yang teladan kayak gitu. Kalau misalnya di sekolahnya menjadi seorang murid atau misalnya di tempat kerjanya, nah aku cuma pengen bilang,
jadilah murid terbaik dalam kebaikan kayak gitu. Jadilah karyawan yang terbaik dalam kebaikan seperti itu. Maka tantangan itu memang pasti ada aja. Tapi yang aku perhatikan itu adalah teman-teman tahu nggak sih, kayaknya tantangan atau pendapat-pendapat orang tuh itu cuma berisik, ya udah cuma berisik aja. Hidup kita sebenarnya tetap baik-baik aja sebenarnya kayak gitu. Bahkan ketika pun aku bersosial media ketika pertama kali ada haters ya, kayak wah apaan lu ini chill gitu kan, lu gurunya siapa sih gitu kan, sok-sokan kitab apa aja yang lu udah bahas gitu kan. Itu baik juga yang kayak gitu, tapi awal-awal pasti kena mental juga, agak kepikiran juga pasti. Maka sebuah prinsipnya adalah pendapat itu pasti terbaca sama kita, pendapat mereka itu pasti terdengar oleh kita, tapi poinnya adalah tetap pasang di hati bahwa aku fokus untuk ngejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau misalnya kita udah seperti itu, insya Allah tantangan dan ujian itu kita bisa lewati satu persatu. Kalau misalnya kita tahu bahwa keyakinan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga teman-teman yang lagi berdakwah di masing-masing lingkungannya, lagi berdakwah di masing-masing pertemanan, ya aku harap aja yang pasti teman-teman harus punya dulu satu atau dua teman yang bisa support dulu terhadap kebaikan teman-teman semua. Kalau udah kayak gitu, tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Karena Rasul itu pernah mengatakan apa? Kalau misalnya emang lihat sebuah kemungkaran yang kita bisa lakukan mungkin dengan tangan kita, dengan lisan kita, ataupun dengan kita berdoa seperti itu. Maka itu sih yang kita bisa lakukan. Jadi terus sampaikan Islam sampai Islam itu menang. Terus sampaikan Islam sampai apa? Sampai akhir hayat kita. Karena bagaimanapun Islam ini ada sebuah rahmatan lil alamin. Jadi itu ya Ustadz ya. Yap, oke. Eh, jadi teman-teman, eh, kenapa kemudian saya pakai nickname Abah gitu ya? Bukan untuk mengingatkan seorang yang kemarin ikut kontestasi gitu ya. Bukan itu, tapi memang di lingkungan apa namanya, circle di tempat apa namanya, saya apa bekerja, saya sering dipanggil itu dan kemudian why not? Kenapa tidak kalau kemudian kita bikin Abah Universe gitu ya. Abah Universe itu maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah biar saya tetap nyambung, biar orang-orang seumur saya, ya, karena orang-orang seumur saya itu punya anak seumuran Sahar, seumuran Kak Sahar. Ada juga yang mungkin punya kakak, yang kakaknya itu mungkin Gen Y gitu ya, Gen milenial. Nah itu tetap nyambung gitu ya antara Gen X, Gen Y, kemudian Gen Z. Ya, Gen X saya termasuk Gen X gitu ya. Eh, maka tetap nyambung ini antara Gen X, Gen Y, sama Gen Z. Nah, apa namanya? Ya salah satunya adalah dengan pesantren virtual apa ini. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ada lagi yang nanya Kak? Satu satu kesempatan lagi, teman-teman Resen kalau ada yang nanya sebelum pertanyaan terakhir dari saya. Ada nggak? Ayo, boleh dong. Ini Ada sudah nggak? pada puas kayaknya. Sudah pada puas ya. Ini kalau kalau di apa namanya? Di waktu Indonesia Barat kan jam 22. Nah, di waktu Hmm. Indonesia Tengah jam 23 ya, Oh, Masya Allah. gitu. Nah, itu ada nggak yang dua apa Indonesia Tengah ini? Indonesia Timur ya, sorry. Nggak ada ya. Oke, baik. Pertanyaan pamungkas Kak Sahar di pertemuan malam hari ini, di forum ini. Apa visi seorang pemuda untuk masa depan, ya, untuk masa depan Palestina ya terutama, dan Mm-mm. peran pemuda dalam mencapai visi tersebut, gitu Kak Sahar. Oke, baik. Nah, salah satu yang coba aku ini ya lakukan dan coba aku pasang dalam visi hidup aku itu adalah bagaimana setiap waktunya yang Allah berikan kepada kita itu semoga bisa menjadi sebuah nilai pahala. Itu yang pertama kayak gitu. Karena Mhm. berkaitan juga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berbeda banget teman-teman kalau kita hidup untuk mengejar ridho Allah dan ngejar selain dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan capek banget untuk bisa mengiyakan ekspektasi semua orang. Akan sangat capek banget untuk kita mencari agar kita disukai oleh semua orang, bakal capek banget kayak gitu. Nah, tapi yang aku coba lakukan sekarang itu adalah bagaimana caranya yang sedang aku lakukan, gimana caranya itu aku convert Allah tuh ridho akan hal itu. Contohnya ketika aku kuliah ya, kuliah, dakwah, ngaji, dan sebagainya itu jangan dipisah-pisahkan kayak gitu. Inti poinnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Inti poinnya adalah dakwah itu sendiri kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman sekarang lagi amanah apapun itu, aku pengen bilang aja,
Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk terus apa? Koneksikan hubungan kita sama Allah, koneksikan hubungan kita sama orang-orang soleh, koneksikan hubungan kita dengan kehidupan dakwah itu sendiri kayak gitu. Maka visi aku sendiri itu adalah bagaimana caranya aku bisa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk umat ini kayak gitu. Karena bagaimanapun ketika hidup ini yang membekas dalam hati, dalam kehidupan nanti setelah ini itu adalah kita di dunia pernah melakukan apa kayak gitu. Maka tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan itu sendiri. Maka dalam hal ini untuk pemuda sekarang gimana caranya bisa mencapai atas visi tersebut? Nah, sederhananya adalah jangan pernah lepaskan apa? Jangan pernah lepaskan antara kewajiban, sunnah, dan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini seperti itu. Coba diperbaiki pagi harinya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman masih malas-malasan di pagi harinya, belum produktif di pagi harinya, masih agak telat-telat kayak gitu, aku pengen bilang teman-teman, salah satu cara terbaik untuk kita bisa memperbaiki hidup adalah perbaiki disiplinnya kita, perbaiki waktu-waktu kita kayak gitu. Kapan waktunya kita untuk serius belajar, kapan waktunya nanti santai, kapan nanti waktunya untuk kita mungkin main dan sebagainya, itu coba dikondisikan seperti itu. Nah, maka yang kedua itu teman-teman ingat jangan pernah berhenti belajar, seriusan jangan pernah berhenti belajar. Nah, tapi efek untuk kita mau belajar biasanya kita akan semakin tidak tahu akan banyak hal. Pertama kali belajar aku tuh kemana aja kayak gitu. Pertama kali buka kitab kuning ya contohnya aku ya. Aku tuh ketika pertama kali buka kitab kuning aku ngerasa langsung aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Lihat kitab-kitab guruku di belakangnya yang tebal-tebal gitu kan banyak dan sebagainya. Aku rasa oh ternyata masih banyak banget PR dalam hidup ini untuk belajar kayak gitu. Maka cara kita untuk mendapatkan visi itu adalah belajar juga kayak gitu. Nah terakhir adalah teman-teman harus tahu dulu bahwa dalam hidup ini apalagi sekarang udah ke end game akhir zaman ya tonton harus siap dengan segala kondisinya kayak gitu tapi yang selalu menjadi sebuah pegangan karena itu merupakan sebuah titipan dari Rasulullah apa itu kita tuh tidak akan tersesat sampai kapanpun kalau misalnya kita pegang dua sebuah apa yang telah Rasul tinggalkan. Apa itu? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi pegang dua itu kayak gitu. Karena dalam hadis tersebut Rasul itu menggunakan dengan menggunakan kalimat lan. Jadi lan tuh kamu tuh nggak bakal mustahil, kamu nggak bakal sesat, kamu nggak bakal tersesat, kamu nggak bakal hilang arah, kamu akan selalu berada dalam kebaikan. Kalau misalnya kamu apa? Kamu pegang Al-Quran dan juga As-Sunnah seperti itu. Karena sampai end game ini akan banyak sekali fitnah-fitnah akhir zaman kayak gitu. Kebayang gak sih anak muda sekarang kalau misalnya standarnya bukan Islam, standar hidupnya bukan Islam, gaya hidupnya bukan Islam, baik buruknya itu bukan dari Islam, akan kehilangan arah, akan banyak sekali hal-hal yang membuat visinya tuh sangat berubah dari tujuan kita sebagai seorang hamba kayak gitu. Maka visinya itu fokus untuk kejar ridho Allah. Caranya gimana? Lakuin kewajiban, sunnah, dan jaga apa yang menjadi sebuah keharuman seperti itu. Jaga Al-Quran dan juga As-Sunnah. Belajar terus, berdakwah juga, dan terakhir adalah minta doa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita seperti itu. Karena bagaimanapun seorang manusia itu tidak akan bisa kecuali Allah yang bantu. Mungkin itu ya, Abah. Siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sahar. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Hadir kameranya nyala maupun yang hadir akunnya saja. Ya, bagi yang hadir nyalakan kamera, semoga nanti di pertemuan selanjutnya tetap akan menyalakan kamera karena menyalakan kamera adalah menyalakan semangat. Ya, maka teman-teman sekali lagi nanti kita akan lebih banyak ngobrol di grup ya. Mungkin apa di beberapa hari ini kita tidak banyak ngobrol. Saya juga belum masuk grupnya teman-teman ya. Ya, baru admin saja yang ada di situ. Nanti insya Allah para tamu saya yang sudah pernah ngisi nanti akan saya minta secara sukarela untuk bisa bergabung di grupnya teman-teman supaya untuk bisa terus menyemangati teman-teman berada di circle yang positif. Ya, Kasar, matur nuwun, terima kasih ya, Siap. hatur nuhun ya, Sami-sami, Abah. ya. Jangan bosan, jangan kapok untuk selalu diundang Aman. sama Abah ya. Siap. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya, teman-teman sekalian. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian dari saya maupun dari Kak Sahar. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Mohon doa dan Sama-sama. bimbingannya. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.